Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau sedikit review tentang motor custom yang mesinnya pakai mesin mobil. Jadi untuk lebih jelasnya nanti gue bakal rinciin dan ngasih sedikit tips lah untuk yang mungkin mau custom motor dari mesin mobil. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang lagi nyari referensi. Oke, ini sedikit dikenalin dulu ya buat motornya. Jadi di sini nih ceritanya dulu, bokap gua sih sebenarnya. Jadi dia nih mau pingin bikin motor, tapi motor-motor gede gitulah, motor-motor gede zaman dulu. Awalnya dia nyuruh gue tuh nyari mesin motor. Cuman gue pikir-pikir lagi kayaknya tanggung kalau pakai mesin motor. Nah, kebenaran di daerah gue juga sih kayaknya sih belum ada yang pakai mesin motor tapi pakai mesin mobil gitu kan. Nah, jadi gue carilah mesin mobil itu dapet. Nah, alhamdulillah di sini gue dapet kemarin itu dapet punya mini cab. Mitsubishi Mini Cab L100. Jadi ngapa gue pilih ini? Satu memang kebenaran adanya itu. Nah yang kedua untuk cc nggak terlalu besar juga, dia cuma 550 cc kan. Udah itu untuk dimensi mesinnya dia cukup kecil, nggak besar kayak mesin-mesin mobil pada umumnya yang 1000 cc gitu kan. Sudah itu dia juga silindernya cuma 2, jadi sedang lah, pas lah untuk motor ini kan. Oke kan, jadi singkat cerita langsunglah kita bikin sasi segala macem, untuk bikin dudukan mesin segala macemnya lah. Terus sampai kemudian gue dapet kendala di motor ini waktu mau bikin untuk gearboxnya. Oke sebentar, nanti gue hidupin lampunya dulu soalnya kayaknya agak gelap. Kayak gini cukup terang lah ya, lumayan maklum namanya juga pakai handphone. Nah jadi tadi ngelanjutin yang tadi kan, gue sempet ketemu kendala di waktu gue bikin ini apa namanya, bukan persneling sih, apa gearbox. Jadi kan si mesin mobil ini, kalau mobil kan ada persnelingnya lagi nih ke belakang sini ya. Ini kan posisi mesin gua posisi kebalik, posisi gua miringin kan. Jadi gua putar arah, maksudnya harusnya kan gearbox di sebelah sini nih, mobil nih panjang. Ini tuas persneling giginya kan. Nah, tapi di sini gua nggak pakai gearboxnya si mobil. Di sini gua cuman pakai gearboxnya Honda GL 100. Nah di sini gue ketemu kendalanya di sini. Pertama ini kan kalau sekarang gue udah pakai panbel nih, pakai bel, pakai tali. Tadinya gue pakai rantai. Waktu gue pakai rantai, wah bunyinya itu berisik bener, parah bunyinya, parah, sumpah parah. Gue ada video itu waktu gue masih pakai waktu lagi proses bikin ini, sempat gue videoin waktu prosesnya pakai rantai. Itu berisik banget, sumpah berisik, nggak keru-keruan suara rantainya itu. Sudah itu akhirnya ketemu solusi, gue pakai panbel untuk ngehubungin dari mesin mobil ini ke gearbox belakang ini. Jadi fungsinya gearbox ini untuk persnelingnya, untuk giginya kawan-kawan. Jadi mulai kebenaran Honda GL ini kan giginya lumayan nih, udah sampai 5 ya. Jadi ada 5 percepatan. Makanya di sini gue pilih Honda GL ini, selain dia murah, untuk harga mesinnya, gue dulu cuman dapet mesin gelondongan tuh satu, ada blockheadnya, ada segala macamnya, itu cuman 400.000 Honda GL ini ya. GL 100 ini gue dapet, entah GL 100 entah apa sih, pokoknya Honda GL lah ini, GL series nggak tahu juga gue. Pokoknya gue dapet cuman harga 400. Persneling 5 percepatan.
Nah jadi gue kendalanya waktu itu di sini, satu di rantai. Jadi kalau di rantai itu kan lama kelamaan otomatis bakal ngendor. Nah nanti gue bingung di sini, gue bikin buat penyetelan rantainya gimana segala macamnya, bingung. Lagian juga berisik bener kalau pakai. Akhirnya gue ketemu solusi, gue pakai tali bel ini. Nah ini tali bel ini gue pakai punya apa sih, Yamaha yang baru tuh yang gede itu namanya lupa gue. Aerox, iya Yamaha Aerox. Nah kebeneran pas gue pasang di sini kok kencengnya ya bisa pas juga, kebeneran bener lah pokoknya, pas banget. Jadi ya dari situ gue mulai pakai ini, dan akhirnya alhamdulillah nggak seberisik yang sebelumnya waktu pakai rantai. Nah ini gue kasih tahu, ini di sini nih ininya ini beli ini ada kok di tukang perkakas, kayak misalkan yang tokonya itu ada yang jual mesin giling, mesin atau apa, ada lah ini pulinya ini. Nah ini kita bikin sendiri aja lubang bautnya ini, kebenaran kan ada 4 nih, 1 2 3 4, pokoknya lo bikin aja kira-kira dia pokoknya harus center, jangan sampai gimbal ya. Kalau pengen nggak gimbal lo lari ke tukang bubut aja, minta tolong bikinin supaya dia pas di sini lah. Cuman ini gue nggak ke tukang bubut, gue juga nggak punya mesin bubut, jadi ya pakai perasaan. Alhamdulillah center, depan belakang juga ininya ini center juga, bisa lurus, nggak gimbal. Dulu pertama kali gue bikin belum ada starter ini, sama belum ada gigi apa ini namanya, roda gila. Ada yang ngomong roda gila, ada yang ngomong gigi gendeng, pokoknya itulah, belum ada starter. Jadi masih polos ini sama bagian belakang. Nah kalau saran gua nggak usah lah kalau mau pakai penghubungnya antara mesin yang depan sama gearbox ini. Kalau mau pakai rantai pasti berisik bener aja gue berisik, daripada lo capek-capek udah bikin ini gear, ini rantai, akhirnya berisik nggak karu-karuan. Belum lagi ini nanti bakalnya mau dikasih covernya itu pasti plat besi, itu nambah berisik lagi. Pokoknya berisik, jangan pakai rantai. Sudah itu kendala yang kedua itu kendalanya di askrek ini. Jadi gini, sebentar gue kasih contoh, gue ambilin askrek motor. Nah ini kan askrek motor ya, cuman ini bukan askrek motor GL kawan, ini askrek motor Mio. Nah kan posisinya gini ya kalau Mio ya. Nah ya ini ya, cuman karena ini gue nyontohin punya GL, gue anggap gini ya. Nah jadi gini, dulu pertama kali gue bikin ini askreknya nggak gue ganti, pakai as utuh yang dibubut, yang dibikin sedemikian rupa supaya bisa panjangnya pas, keluarnya segini di sini, terus itu puli yang ini bisa masuk gimana itu belum. Gue waktu itu cuman gue potong ujungnya ini, gue sambung lagi pakai besi, baru gue masukin si puli yang belakangnya ini ya, puli belakangnya ini nih gue sambung, dan akhirnya beberapa kali patah terus, ininya ini patah terus yang tempat askreknya itu. Nah akhirnya berhubung gue gak punya mesin bubut, akhirnya gue putusin, gue ke tempat tukang bubut, gue cari besi bonggol yang gede, yang bulat, dan gue bikin untuk gantiin si askrek ini. Jadi gini, si askrek ini kan ada bandulnya nih, ini nggak usah dipakai, ininya nggak usah dibentuk waktu bikin tempat tukang bubutnya. Yang penting kelahar yang ini, dudukan kelahar ini sama kelahar ini bisa masuk di askrek ini. Oke, asnya pokoknya asnya lu ukur seukuran seperlunya ini tadi, panjangnya berapa kan udah lu ukur nih, seperlunya itu tadi berapa ya. Sudah itu, nah di sini pertama itu 2 kali gue ke tempat tukang bubut. Awalnya gue cuman pakai 2 kelahar bawaan sini, cuman karena ini keluar kan, nah ini
as ini keluar jauh banget keluarnya loh, segini kurang lebih. Nah otomatis ini gantung kan, nggak ada nggak ada yang nahan kelahar lagi di sini. Itu patah juga waktu itu. Akhirnya gue ke tempat tukang bubuk lagi, gua bikin lagi, tapi gue sekarang pakai 3 kelahar. Jadi yang 2 kelahar sini satu tetep bawaannya kan, yang 2 di sini. Terus bingung lagi nih gimana caranya dudukan kelahar ini bisa nempel di sini ya, bisa nempel di bak yang ini. Ini bak ini nggak mati kok, ini bisa bukaan, yang ini juga bisa gue buka. Balik lagi gue ke toko perkakas yang jualan puli ini tadi. Jadi gue beli, ada sih jualannya kelahar, semacam kelahar sudah ada bos-bosan tempat masukin kelaharnya juga. Itu ada banyak macamnya. Nah di sini gue beli yang modelnya segi 4. Nanti gue kasih gambarnya lah, gue kasih contoh gambarnya. Nah jadi itu tadi dibaut di sini. Nah ini nih bautnya. Nah ini ada 4 baut ini di bawahnya. Nah ini juga, nah ini di bawahnya ini. Nah ini jadi si kelahar tadi duduknya di situ. Nah di sini tadi kelaharnya yang di askrek di sini lah kurang lebih lah. Tapi saran gue, kelahar yang ini, lubang kelahar yang di ujung sini jangan lebih besar dari yang sini. Nanti kalau suatu saat ini kelahar lo udah mulai aus, lo nggak bisa nyabutnya keluar ke sini. Otomatis lo harus kelahar yang sini harus lebih kecil dari yang ini, asnya ya, bukan lingkaran sininya ya, tapi asnya. Jadi entah kapan udah kemakan usia, si kelahar ini bisa lo cabut, bisa lewat sini. Cuman kalau ini lebih besar, otomatis ini nggak bisa keluar ke sini kan. Tuh, di situ udah ketemu solusinya. Alhamdulillah sampai sekarang kuat aja, udah 2 tahunan motor ini jadi. Alhamdulillah nggak pernah ada kendala di sini lagi. Nah cuman di sini memang sengaja belum gue bikinin cover, karena siapa tahu nanti bakal ada perubahan lagi atau apa kan. Sengaja, soalnya waktu itu udah gue bikinin cover waktu masih pakai rantai, akhirnya ada perubahan lagi. Nah, makanya covernya sekarang nggak bisa kepake lagi karena posisinya udah beda lagi dudukannya. Nah yang kedua, balik lagi lanjut apa ya, ini nih starter. Nah awalnya pertama kali gue bikin motor ini, gue dulu masih pakai engkol nih, gue masih pakai engkol. Ini engkolnya ya, ini engkol, masih pakai engkol kaki, dan genjotnya setengah mati kawan. Terus ngapa nggak pakai starter kemarin? Pertama, waktu gue dapet mesin ini, dinamo starter ini posisi masuknya nggak dari sebelah sini, nggak dari dalam sini ya, tapi dari sini masuknya. Otomatis kan kalau dari sini masuknya otomatis keluar nih segini, jadi kayaknya janggal gitu, kok ada yang nongol tapi cuman dinamo starter kan. Akhirnya udah gua putusin nanti dulu urusan starter, yang penting udah ada engkol untuk bisa ngidupin. Ngapa gue belum kasih starter? Tadi kan udah gue jelasin, sebenarnya bisa aja di posisi dinamo starter dibalik posisinya ke sebelah sini ya, cuma nanti puterannya bakalnya terbalik juga. Seharusnya kan dinamo starter ini muterin si gear ini posisinya ke depan ya, berlawanan jarum jam. Nah sedangkan kalau dibalik nanti otomatis ininya juga kebalik. Nah akhirnya gue putusin, gue cari dinamo starter yang posisi masuknya dari sebelah sini. Ketemulah ini, gue punya kijang. Jadi ini punya kijang 3K kalau nggak salah ya, kijang doyok, kijang kotak. Nah akhirnya gue dapet dinamo ini bagus, gue bikinin dudukannya ini gue bikinin dari bekas kemarin gear belakang motor KLX. Pokoknya gue bikin lubangnya sehingga bisa duduk di sini pas. Ini harus pas banget bikinnya, nggak boleh. Ini ada gear juga tuh di dalamnya, itu nggak boleh terlalu renggang dan nggak boleh terlalu rapet juga. Kalau dia terlalu rapet dia bakal nyangkut, dia nggak balik.
Cuman kalau terlalu renggang dia bakalnya nanti bisa kepater di sini, akhirnya nimbulin suara kasar serak. Jangan sampai, pokoknya harus pas banget. Nah ini di sini kalau aslinya punya mobil sebenarnya bentuk gigi ini nggak kayak gini, bentuknya gini, cuman maksudnya yang bawahnya ini nggak gini. Ini kan dulu nih kayaknya bekas piringan cakram nih gue bikinnya, ya benar. Jadi kalau di mobil ininya ini memang bisa dilepas, itu lo pantek aja, punya mobil lo nanti yang lo bikin mesin apa, lo pantek aja itu bisa keluar, ini bisa kecabut kan. Nah tinggal lo cari solusinya, lo bikin dudukan yang di bawahnya ini jangan segede yang punya mobil. Kalau yang punya mobil itu gede banget sumpah, hampir 10 kilo beratnya. Ini gue bikinin, gue ada bekas piringan cakram, ini double 2 piringan cakramnya, kelihatannya nih double 2 piringannya. Kebeneran cuman gue gerendak sedikit biar dia bisa masuk di sini, dan akhirnya pas masuk dia di sini. Nah lubang ini tadi tetap bikin lubang puli piringan cakram. Di sini gue kasih tetes-tetesan las, gitu ya, keliling ya, nggak usah full nggak apa-apa, yang penting keliling tetesnya, jadi biar rapi lah. Ya, dari situ mulai gue pasang starter. Jadi sebenarnya waktu gue bikin di sini gue kena kendala di itu tadi soal gearbox sama starter. Situ yang bikin waktu bikin motor ini lumayan lama di situ. Nah, itu tadi karena keterbatasan alat dan cuman modal akal-akalan, modal pakai perasaan. Nah, udah itu lanjut lagi di sini. Kalau pengapian gue tetap pakai pengapian mobil, tetap gue pakein pengapian mobilnya, pakai pengapian konvensional nih, kuil sudah itu. Itu ada regulatornya, tetap lah normal, masih pakai platina, pokoknya masih bawaan mobil. Cuma perlu nempatin part-partnya di mana supaya nggak makan tempat, supaya kelihatan padat di motor itu. Sudah itu di sini gua karburator. Nah ini satu lagi nih karburatornya. Soal karburator ini seneng bener gua sama mobil ini. Ininya manipulnya kayak manipul motor, pas banget. Jadi di sini tinggal gue bikinin model manipul gini ya. Nah itu ya, gue bikinin, gue lasin, gue bikin, tinggal gue kasih dudukan lagi nih karet, gue kasih karburator PI28. Dan hasil motor ini normal, langsamnya normal, digas juga ya normal, nggak pakai berebet, semuanya normal, enak pakai karburator. Jadi mobil pakai karburator motor, sumpah gila bener pokoknya. Ininya pas banget manipulnya. Terus apa lagi nih kira-kira? Ini radiator. Nah di sini radiator gua nggak pakai radiator mobil, di sini juga gua pakai radiator motor. Ini gua pakai radiator Suzuki GSX yang 150. Nah sini kecil sih, tapi ya lumayan lah. Alhamdulillah selama motor ini jadi nggak pernah ada kendala soal temperatur atau overheat atau apa. Cukup pakai radiator kecil ini, alhamdulillah cukup. Cuman ya karena gue nggak pernah jalan jauh juga sih, motor ini belum pernah di test ride jalan jauh karena nggak ada waktu buat jalan-jalan. Jadi mungkin segini aja cukup. Cuman kalau teman-teman bikin motor ini tujuannya untuk touring atau untuk apa, saran gua radiatornya kalau bisa cari yang lebih besar. Apa itu radiator mobilnya bawaannya, kalau bisa radiator bawaannya nggak apa-apa. Cuman lo ke tukang radiator, lo minta perkecil lagi sesuai sama sasis lo yang depan sini lah. Gimana caranya biar bisa dia pas di motor lo. Sudah itu kalau untuk suspensi depan gue cuman pakai punya Bison, tapi ini gue bikin sendiri, gue custom sendiri, gue bikinin covernya ya. Lampu di situ gue pakai lampu punya apa sih ini, variasi juga sih,
Awalnya nggak ada nih dudukan speedometer, cuman gue bikinin sini supaya speedometernya agak kelihatan nongol dikit lah. Itu tadi bokap gue pengennya motor gede tapi model-model jadul. Nah, sini gue ecak-ecak niru si BSA walaupun nggak kayak BSA. Nah, di sini terus soal jok belakang. Nah nih, ini jok belakang ini gue pakai punya Vespa tuh. Sini gue kasih per supaya dia bisa main juga coy. Oh, jadi dia main. Lumayan keras sih shocknya. Sudah itu, oh ya nih spakbor. Kalau untuk spakbor itu custom semua, gue bikin semua, handmade semua. Nggak ada yang beli, cuman ini tangki, karena gue nggak punya las karbit, makanya gue putusin gue beli. Sebenarnya ini kurang gede sih menurut gue tangkinya, makanya di sini gue bikinin tambahan lagi. Ini ada box kecil untuk nyimpen duit kayak di sini, kunci obeng segala macam mungkin bisa simpen di sini. Sudah itu knalpotan, yang penting keluar bunyi brum. Knalpot kanan kiri, karena gue bikin kanan kiri biar suaranya stereo kan. Nah ini di sini, ini penting juga nih soal sasis. Di sini sasis ini dibilang rigid, bukan rigid, tapi bentuknya juga kayak rigid. Ngapa gue bilang gitu? Kalau rigid belakangnya mati coy. Kalau rigid belakangnya ini mati, nggak pakai suspension. Tapi di sini gue kasih sok belakang, gue kasih per. Jadi supaya bantingannya juga empuk juga. Jadi sistemnya gini, sebenarnya hampir sama kayak lengan ayun motor pada umumnya, arem motor pada umumnya. Cuman di sini gue pendekin, gue bikin pendek banget. Jadi cuman dari sini sampai sini nih, kurang lebih berapa senti ya nih, sekitar 20 sampai 15 sentian. Nah ini sok gue bikin tidur di sini. Jadi suspensi ini masih cukup stabil lah kalau di jalan perkotaan atau untuk nikung nggak goyang. Di sini juga gue kasih semacam penyetabil, jadi ini larinya ke sebelah sana ketemu juga di bagian kayak gininya sebelah sana. Oke. Sini roda belakang gue pakai ukuran 16, lingkar 16, yang depan gue pakai lingkar 17. Jadi gue bikin supaya rata motor ini. Udah itu kalau untuk lampu belakang gue pakai punya BSA biasa. Lampu CP kodok itu juga custom sen, ini pakai sen beli di toko lah. Sudah itu apalagi kawan, oh iya soal pengereman ya. Oke sebentar, sini gue balik ke sebelah sini ya. Mudah-mudahan jelas. Nah ini pengereman tetap pakai cakram, yang belakang, yang depan juga gua pakai cakram. Nah ini sini piringannya tetap sama kayak lu ngastem cakram motor umumnya. Nah ini engkolnya nih yang tadi kata gua setengah mati engkolnya. Sudah itu, nah ini bentuknya dari sebelah kanan mesinnya. Ini puli askrek, ini puli dinamo pompa radiator, water pump kan. Nah ini dinamo ampernya, jadi ini dinamo pengecasannya. Sini gue taruh di depan, memang aslinya di depan dulu, posisinya memang bener kayak gini. Sudah itu apalagi sob, udah kayaknya cukup. Itu yang mungkin teman-teman bingung untuk ngesetnya atau apanya, soalnya gua share kayak gini karena pengalaman gua. Mudah-mudahan temen di luar sana yang lagi pengen custom bisa dapat solusi, dapat referensi lah.
Sudah itu, nah ini stang ini gue pakai punya Bentor, motor roda 3 PR itu. Ini gue aplikasi di sini seperti biasa. Kayaknya udah gitu, cukup ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan video gue ini bisa jadi referensi atau masukan atau tips atau pencerahan kawan-kawan yang mungkin lagi pengen bikin motor. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon subscribe dan like-nya supaya channel gue bisa tambah berkembang, supaya berbagi ilmunya bisa setiap hari. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.